Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di acara podcast COD Cerita Orang Dalam yang dipersembahkan dari Rumah Kreasi, tempatnya para kreativitas anak muda yang ada di wilayah Kapuk Muara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenai pendidikan, agama, ekonomi dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini di tengah-tengah kita ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Pak Haji Dr. Ustadz Hermawan. Alhamdulillah yang panggilannya Abi ya. Abiwan. Panggilannya Abiwan. Beliau ini adalah salah satu tokoh di Kapuk Muara yang jam terbangnya luar biasa sibuk. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktu podcast bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Al-Hafid, biasa dipanggil Abiwan. Alhamdulillah sejak tahun 2009 mendirikan pondok pesantren Tahfiz Al-Quran di Kapuk Muara. Mulai dari sabun mandi, gantungan baju, makan dan semuanya gratis. Tapi belakangan ada beberapa yang berbayar, satu dua orang, karena memang mereka orang-orang yang sebenarnya mampu untuk biaya sekolah, ingin sekolah di Darut Tarbiyah, jadi tetap kita akomodir juga. Kegiatan saat ini ya urus pesantren saja yang baik, terus ya beberapa bulan sekali bimbing jamaah umroh, itulah kurang lebih kegiatan. Ya. Jadi gini Ustaz, mengenai tentang ekonomi, pendidikan Ustaz. Mengenai tentang nanti kan bermula dari pendidikan dulu ya, baru tercipta nanti ekonomi dan pendidikan ini. Kira-kira pondok pesantren ini ada kesulitan nggak gitu di Kapuk Muara? Artinya ada macam rintangan dan lain sebagainya. Iya, dulu ketika tahun 2000 Abi ini sudah bikin rumah tahfiz sebenarnya. Sudah ya? Iya. Cuma karena keterbatasan tempat, jadi santri atau siswa warga Kapuk Muara ini tidak menginap tapi pulang. Persoalannya ketika pulang hasil hafalannya itu tidak maksimal. Maka tahun 2008 dibikin mabit atau nginap gitu. 2009 resmi diakui oleh Kementerian Agama, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa efektif ya. Alumni kami sudah ada yang menjadi imam masjid di Malaysia, ada yang kuliah di beberapa kampus beasiswa gitu ya. Nah, kesulitannya itu karena lingkungan. Jadi lingkungannya itu tidak kondusif untuk menghafal Al-Quran. Ya, tidak apa-apa. Darut Tarbiyah sendiri kenapa diberi nama Darut Tarbiyah? Karena Darut itu bisa bermakna rumah atau kampung. Tarbiyah, pendidikan. Jadi Abi itu punya cita-cita besar, ingin Kapuk Muara ini menjadi kampung pendidikan. Alhamdulillah. Gitu. Mantap. Niat awalnya seperti itu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan wasilah sosialisasi di rumah kreasi ini kita bersinergi semua stakeholder yang ada di Kapuk Muara, dari aparatur pemerintah, tingkat RT, para ustadznya, dan semua bisa merealisasikan bahwa Kapuk Muara harus menjadi kampung pendidikan. Jadi kesulitan kalau ditanya ya lingkungan saja sih, lingkungannya masih belum kondusif, maka harus dimungkinkan gitu. Alhamdulillah demikian. Dulu waktu kuliah S2 ya, dosen guru kami menyampaikan bahwa seorang aktivis dakwah itu harus punya kendaraan dakwah, entah berbentuk majelis taklim, yayasan, sekolah, atau dan lain sebagainya. Nah, tapi kepikiran, jadi tujuan mendirikan pesantren selain tadi tujuannya menjadikan
Muara menjadi kampung pendidikan juga agar mempunyai ini punya kendaraan dakwah gitu. Karena menurut kaidah-kaidah kan nahnu du'atun qad ala kulli syai. Kita itu dai sebelum segala sesuatu. Sebagai maaf tukang beca, dia harus dai. Sebagai tukang sayur, dia harus dai. Gitu. Seperti itu. Jadi tujuan selain pendidikan adalah kendaraan dakwah. Berarti artinya ketika sudah mempunyai istilah dakwah, Ustaz kan bicara tentang dakwah atau misalkan ekonominya harus kuat, Ustaz. Santri pun sampai ada slogan ya, ada slogan ekonomi di santri itu harus lihat segalanya. Karena mau bagaimanapun Rasul pun berdakwah itu harus dengan finansial yang kuat. Betul. Kalau tidak bertemu dengan Siti Khadijah, mungkin pada saat itu ceritanya akan berbeda. Betul. Sirah nabawinya pun akan berbeda. Nah, kan selain untuk berdakwah, apa ada kayak semacam membuat seperti ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Terus pasca selain tahfidz ya Ustaz, bukannya kita menyampingkan tahfidz, tapi harus ada pembentukannya. Ini apa nih kira-kira ekonomi kreatif? Iya, itu juga ditanyakan oleh beberapa rekan yang lain. Karena ketika awal pendirian Darut Tarbiyah ini semuanya modal pribadi ya. Masih ingat waktu itu kami punya uang sekitar 40 juta, kontrak rumah di Gang Hati. Ada beberapa rumah, kemudian dijadikan tempat belajar, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Tapi berjalan beberapa bulan itu agak keteteran memang. Akhirnya minta bantuan teman-teman, para donatur, jamaah umroh, alumni gitu ya. Alhamdulillah bisa berjalan. Tapi betul si santri hanya mengerti tentang Al-Quran, tidak mengerti tentang dari sisi bisnisnya. Setelah lulus bisa kerja enggak, punya skill tertentu tidak. Ya akhirnya sudahlah kita kembali ke rencana awal saja. Mereka santri ngapal aja dulu, nanti setelah selesai baru kita akan training. Setelah selesai lulus SMA magang 1 tahun gitu. Yang penting kita learning by doing saja, learning by doing. Ingat para ulama bilang begini, kun ta'aliman mazalta muta'aliman. Anda disebut berilmu kalau masih mau belajar. Fa iza istagnaita, kalau Anda merasa cukup, kunta jahilan. Sesungguhnya Anda bodoh gitu kan. Ya udah kita belajar aja sambil bekerja, belajar, bekerja, learning by doing. Selanjutnya Ustaz, ini kan mengenai tentang ekonomi ya. Aku tentang ekonomi. Pembahasannya itu bagaimana ketika ada yang minjam uang ini, tapi rentenir. Sedangkan kita ini umat Islam, rumah ibadahnya katakanlah pada megah loh Ustaz. Membangun pada megah, pada bagus. Kalau saya lihat bukan persoalannya rumah ibadahnya yang salah Ustaz. Tapi kalau saya lihat pengelolaannya banyak di lingkungan sekitar ini yang terlibat yang namanya itu bangke ya. Bangke itu bank keliling. Nah, kira-kira nih Ustaz, solusinya ini masyarakat kita ini ya, khususnya ekonomi keumatan nih, biar supaya kuat, tidak ada lagi yang namanya minjam bangke atau bank keliling, atau dia mau masuk ke masjid itu katakan bukan karena dia rajin ibadah, bukan itu, tapi dia sempatkan segala waktu, yaitu tadi Ustaz, merasa dirinya dianggap memiliki. Kalau kalau jiwanya orang memiliki, mau sampai kapanpun pasti dikejar. Tapi kalau sudah tidak ada rasa memiliki, maka lewat pun saja tak mau. Mengenai itu solusi dan pandangan dari Abi ini itu kan akibat dari sebuah sebab sebenarnya ya. Minjem ke bank keliling itu akibat dari sebuah sebab. Nah yang penting sebenarnya gini, saya jadi teringat omongan dari salah satu guru kami.
andai kata umat Islam ini menjalankan ajaran Rasul dengan sebaik-baiknya, nggak ada yang miskin, nggak ada yang miskin. Maka ya kebetulan nih Abi sejak 2004 itu buka praktek ruqyah ya. Itu pasien itu kalau per tahun rata-rata 1000-an ada lah menurut buku tamu gitu ya, menurut buku pasien. Dari sekian ribu yang kalau setahun 1000, kalau 6 tahun dan 6.000, pokoknya sekian ribu pasien itu ketika ditanya persoalan hidupnya cuma 3. Pertama ekonomi, kedua rumah tangga, keluarga, ketiga kesehatan. Itu nggak jauh dari itu. Ekonomi, rumah tangga, kesehatan. 3 aspek berarti ya. Itu aja nggak jauh. Nah, sebenarnya supaya persoalan ini beres, maka kita back to Islam, back to Allah. Lucu nih, Bang. Ada ustadz datang ke tempat Abi. Bi, kenapa ya saya udah tahajud, udah duha, udah puasa, hidup saya miskin terus. Iya gitu. Ada ustadz gitu. Datang. Apa doa saya nggak diijabah, kata si ustadz tadi. Kata Abi, udah diijabah sama Allah. Apa itu? Tadi ngomong miskin, berpikir miskin, saya nggak punya duit, saya bokek, saya sial, saya apes, saya suwe. Itu terpancar 60.000 kali jadi doa, Bang. Doa berarti ya. Iya, makanya hati-hati ilmu tutur ini yang dimaksud falyakul khairan aw liyasmut, bicara yang baik atau diam dari ngomong-ngomong yang tidak positif. Makanya orang tua dulu kita bilang, jangan sekata-kata lu. Nanti ada malaikat lewat kenyataan. Itu maksudnya ketika kita ngomong apa, nanti kenyataan. Gitu, makanya para ahli motivator bilang begini. Kalau kita punya utang, ngomongnya gini. Nggak tahu kenapa, kok saya bisa melunasi amanah saya ya? Punya istri galak, punya istri cemberut mulu, punya istri ngomel, cerewet. Jangan dibilang, dasar lu bini cerewet banget sih, jangan. Karena itu tidak positif kalimatnya. Bilang gini, entah kenapa ya. Dan tiba-tiba kok istri saya menjadi istri yang baik, soleha, gitu. Terpancar 60.000 kali jadi doa. Buktiin kalau nggak percaya, buktiin. Jadi kalau ada anak nakal jangan dibilang nakal. Apalagi orang Kapuk Muara ya. Bilang gini, dasar lu anak setan, kata gitu ya, kadang gitu ya. Itu lumrah itu bahasa itu. Iya, bener. Jadi terpancar 60.000 kali. Ya Allah, jadiin anak saya anak setan. Gitu kan? Padahal salah. Salah, tidak benar. Nah, ngomong salah juga nggak boleh. Tidak benar. Nah, iya. Itu yang kedua. Ini kita bicara sebab dulu. Yang ketiga, ilmu syukur. Syukur itu teori paradox of candy kalau bahasa ilmiahnya. Apa itu? Contoh nih, Abi punya permen di kantong kanan, punya permen di kantong kiri yang nggak ada bungkusnya. Yang kanan ada bungkusnya. Bang, mau yang ada bungkusnya apa enggak? Pasti milih yang ada bungkusnya. Diambil, dibuang bungkusnya, dimakan. Tapi protes, ini nggak ada bungkus, tinggal makan nggak mau. Kenapa? Ya kan itu mau kotor, Bi, ada debunya. Nah, permen itu rezeki Allah. Bungkus itu persoalan hidup. Kadang kita mau dikasih rezeki sama Allah, itu dikasih bungkus, dikasih persoalan. Persoalan nih ketika kita mau dikasih rezeki, kita dikasih persoalan bukannya disyukuri, malah dicaci, ngedumel, dan lain sebagainya. Contoh ibu-ibu habis nyuci baju kering mau diangkat hujan, ngedumel, ya hujan. Padahal Allah ngasih rezeki kan dengan butiran hujan itu kan, rahmat dari Allah. Akhirnya apa? Basah tetap, rezeki nggak dapat. Begitu. Ngedumel, penyakit. Ilmu syukur itu keren lah, paradox of candy. Nah, kalau ini diamalin, insya Allah ekonomi kita akan pulih, bank keliling nggak akan laku. Nah, kembali ke masjid tadi ya, memang harus ada training pelatihan manajemen masjid sebenarnya. Kebetulan Abi aktif di DMI ya, Dewan Masjid Indonesia, sering mengadakan training remaja masjid, manajemen masjid. Ya kalau ada yang nonton video ini mau menyelenggarakan, siap-siap. Nanti kita undang narasumbernya langsung dari DMI, gitu. Gitu kira-kira. Jadi gini, mengenai tentang Kapuk Muara,
ada sering mendapat cacian nggak Bi mengenai tentang wah api ini begini. Iya. Artinya sering mendapat, kalau pujian kan kayaknya agak sulit ya. Nggak usah dibahas lah. Nggak usah dibahas ya. Sering mendapat cacian nggak Bi? Kalau cacian sih, alhamdulillah nggak pernah denger ya. Nggak tahu kalau nggak denger. Tapi kalau diomongin orang, ya pasti ya. Pasti diomongin orang. Hidup ya. Betul. Ada dari Kementerian Agama, contoh nih, beberapa kali kejadian datang dari Kementerian Agama. Dia bilang, saya mau survei Darut Tarbiyah katanya gitu. Kenapa Kiai? Kata Abi. Ya karena dengar-dengar katanya pesantren fiktif katanya gitu, nggak ada santrinya. Sempet ya? Ada. Oh iya silakan, ada santri lagi kerja bakti itu ada santrinya. Gitu. Terus ada penilik datang ambil ngipas gerah gitu. Aneh mau ini survei pesantren ente nih Kiai katanya gitu. Silakan Pak, kenapa? Ya itu kalau saya dapat info dari beberapa sumber Darut Tarbiyah, selain santrinya nggak ada, metodenya nggak bener, katanya gitu. Silahkan nih pembukuannya. Ya kita alhamdulillah begitu-begitu akreditasi A gitu kan. Nah akreditasi A saja itu ada yang mempertanyakan. Masa pesantren kayak gitu akreditasi A katanya gitu. Sampai itu? Ada. Sampai detail begitu? Ya ada. Ya kalau nggak percaya sini datang gitu nih. Abi undang nih di acara ini ya. Ini sertifikatnya, ini kriteria penilaiannya ada. Jadi kalau dicaci maki atau di ini TC tidak pernah ya dengar, tapi kalau diomongin ya pastilah ya, namanya kita siapa sih yang nggak lepas dari omongan lah, siapa gitu. Tapi pandangan politik kami nih Ya. mengenai tentang pandangan politik. Rumor lagi nih Bi. Saya juga kemarin mau sempat nanya ketika ada rumor itu beredar. Bahwasanya Abi aktif di partai PKS. Iya. Aktif di partai PKS, berarti benar ya Bi? Jadi gini, waktu tahun 98 Abi ngaji dengan salah seorang ustadz lingkungan kita, Ustadz Subhi pasti kenal ya. Nah beliau waktu itu kan alumni Mesir ya. Ketika pendirian partai NU waktu itu beliau juga hadir. Tapi karena alumni bikin partai dakwah gitu, jadi beliau ikut ke PK waktu itu. Nah karena Abi ngaji sama beliau, otomatis murid takzim kepada guru gitu kan. Iya. Jadi beliau aktif di PK, beliau berkali dengan PKS, ya aktif. Waktu itu tahun 98 sampai 2004 saja. Jadi ketika ada forum-forum seperti Rumah Kreasi ini, ada program apa kita dukung. Kan ini salah satu wadah silaturahim. Dan yang ketiga, ya ini nggak usah dibahas ya. Wassalamu billail wan nasunyam, sholat malam. Sholat jangan ditinggalkan. Diakhiri hadisnya, tadkhulul jannah bisalam. Masuklah ke dalam surga dengan selamat. Jannah, pengertian jannah itu ada jim dan nun. Setahu Abi, dalam tata bahasa Arab, jika ada jim dan nun itu sesuatu yang tidak tampak. Contoh, ada ibu-ibu sedang mengandung, di dalam perutnya ada janin, tidak tampak. Di lingkungan kita nih ada makhluk Allah yang diciptakan, tidak tampak, jin. Kebun yang sangat lebat itu tidak tampak, disebut jannah juga. Jadi jannah makna di sini bisa berarti bisnis, perniagaan, usaha. Jadi kalau pengen usahanya sukses, amalkan yang gitu. Nah ini pesan untuk para dai yang juga ditambah tadi ilmu 3 tadi ya, ilmu akur. Jadi sesama dai jangan sampai tidak akur gitu ya. Betul. Gitu, ngomongin, saling menjelekin. Siap. Gitu aja paling. Terima kasih. Saya sebagai host Muhammad Rifahi mohon izin undur diri. Terima kasih pada narasumber Abiwan atas waktu dan kesempatan. Lain waktu insya Allah kita silaturahim lagi. Siap. Kita ngobrol banyak lagi mengenai tentang tema lainnya. Siap. Khususnya kita seputar kapal muara lah, masih banyak yang harus kita bedah. Betul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.